hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan sekali lagi ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Anggi akan berdoa untuk kita sekalian. Masih memberikan kami kesempatan Bapak untuk kami dapat hadir. Kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyalakan nama-Mu Bapak. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapak yang akan dibawakan oleh Pak Gembala. Kiranya Bapak memberkati Pak Gembala dalam Haleluya. firman kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapak agar segala berjalan dengan lancar. Dan kiranya Bapak memberkati Bapak firman yang nantinya telah disampaikan oleh Pak Gembala agar kami dapat terima dan menjalankan di dalam kehidupan kami. Dan nama Bapak kiranya persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman dan Main puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, Bu Sarah sudah bersaksi dan luar biasa kesaksian ya. Setiap kita punya kesaksian sendiri-sendiri. Intinya bahwa kita bisa bertahan itu selain kekuatan Roh Tuhan, tetapi juga kegigihan kita untuk tetap memperjuangkan kehidupan. Dan juga tidak kita lupakan bahwa ada teman-teman yang mendukung kita untuk maju dalam iman. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kita, dan jangan sampai kita lupakan Tuhan. Amin. Jadi yang membuat kita tetap bisa bersyukur itu adalah ketika kita mengingat kasih setia Tuhan. Dan bersyukur pula untuk kesaksian dari Ibu Femi juga yang begitu bersyukur. Terima kasih ya Bu, sudah setia untuk mendoakan anak-anak yang akhirnya juga mulai dari Tirsa dan juga siapa yang terakhir? Pani, Tirsa, kemudian Abraham, semuanya berhasil dengan baik. Dan saya juga apresiasi kepada Pak Anton juga yang memperjuangkan untuk anak-anak. Dan saya berpikir ini adalah anugerah Tuhan. Nah, ketika kita melihat bagaimana perjalanan ini luar biasa, dan kami sebagai gembala juga selalu ternyulah terhadap perkembangan teman-teman semuanya sampai hari ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kita kuat, oleh sebab itu kalau kita sudah memang dikasih rezeki dan juga dikasih kemampuan apa-apa, jangan pernah lupakan Tuhan dan jangan pernah berubah hati. Itu pesan saya ya. Supaya ketika kita waktu awalnya merangkak, kita tetap ingat itu. Jadi membuat kita tidak lupa diri dan akhirnya tidak mengorangkan orang dan lain sebagainya. Dan adapun kesuksesan dan juga apapun yang terjadi dalam rumah tangga, itu adalah anugerah Tuhan. Dan sering saya katakan bahwa bagian apa yang kita miliki ada hak orang lain untuk bisa menikmati juga. Amin. Nah, kita akan bicara hari ini tentang keluarga yang hidup dalam syukur dan kasih setia Tuhan. Pembacaan kita dalam Mazmur 106 ayat 1, kita baca sama-sama ya.
Mazmur 106 ayat 1, 1, 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pelajaran bagi kita yang pertama adalah keluarga yang mengutamakan syukur. Mazmur 106 dimulai dengan seruan pujian haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Artinya, kehidupan keluarga Kristen seharusnya ditandai dengan ucapan syukur, bukan keluhan. Amin, saudara sekalian. Siapa yang masih ngeluh-ngeluh, nah mulai hari kita akan bertobat. Kita akan kendalikan lidah kita. Kita nggak boleh ngomel sama Tuhan, nggak boleh nyalahin sebagai istri nyalahin suami, sebagai suami nggak boleh nyalahin istri, sebagai orang tua nggak boleh nyalahin anak-anak buru-buru. Dan saya tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu adalah proses hidup dalam kehidupan kita. Setuju? Jadi kalau kita melihat orang sedang diproses, kita nggak boleh membanggakan diri kita bahwa kita lebih hebat dari dia. Enggak. Karena semua kita akan punya waktu diproses oleh Tuhan. Tetapi indahnya ketika orang setia dalam proses itu, maka dia akan menjadi orang yang kuat, tahan uji. Dan akhirnya ketika dia menyadari tahan uji itu datang dari Tuhan, ketika dia sukses tidak lupakan Tuhan dan tidak menjadi sombong. Dalam rumah tangga pasti ada pergumulan ekonomi. Semua kita mengalami ekonomi dan bagaimana orang berusaha. Saya sangat mengapresiasi kegigihan ibu-ibu juga yang membuka warung dan juga bapak-bapak yang melakukan segala sesuatu yang penting halal, lakukan dengan baik. Saya percaya bahwa kepandaian itu memang penting, keahlian itu penting memang, tetapi karakter dan juga kesetiaan seseorang itu lebih penting dari semuanya. Kalau misalnya saya orang pandai gitu ya, bisa apa-apa kemudian dimintaan tolong ya menolak, selalu menolak, akhirnya jatuh kepada orang yang lebih tidak pinter di bawah saya. Ya, betul ya? Jadi ketika orang merasa dia sudah punya kemampuan dan dia pelit, nanti berkahnya, berkatnya, pahalanya turun ke orang lain. Ya. Makanya meskipun kita ahli, kita tetap rendah hati, ya udah kita menolong begitu. Tulus hati untuk melakukannya. Ekonomi sedang kita perjuangkan dan juga kesehatan juga kita sedang perjuangkan. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang saling membantu ya. Untuk keluarga, dari istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Dan luar biasa itu adalah perjuangan yang nggak mudah. Dan setiap kita nggak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Ada orang yang memang bisa sembuh dengan mujizat Tuhan. Tetapi ada juga yang memang menggunakan jasa dokter. Nah, saya ulang lagi bahwa ilmu kedokteran itu datang dari Tuhan. Dan iman itu juga datang dari pendengaran oleh firman. Oleh sebab itu bagi orang yang ke dokter ya silahkan lakukan itu dengan setia. Pasti Tuhan akan memberkati dan menolong. Bagi teman-teman semuanya yang memang menggunakan dengan cara herbal silahkan itu lakukan. Yang dengan menggunakan kekuatan pengalaman hidup ya silahkan saja. Intinya bahwa setiap kita berusaha untuk yang terbaik. Dan saya percaya bahwa setiap yang Tuhan izinkan itu kita jadi alat. Jadi ketika kita mesti ada di antrian BPJS, kadang-kadang kita juga seperti dikasih waktu yang lama. Dan itu kadang-kadang tidak cuma kita yang harus kuat, tetapi kita juga menguatkan orang lain. Tadi Pak D. Hartono bersaksi bahwa luar biasa ketika dia sedang mengantri, kemudian ada orang dan kemungkinan muslim itu ya. Dan kita melihat bahwa orang yang lebih terpuruk dari Pak D aja bisa bersyukur gitu loh. Dan kalau dilanjutkan, dia juga belum Kristen begitu ya. Nah akhirnya juga menjadi kuat lagi gitu loh. Nah makanya bagi setiap kita itu kadang-kadang ilmu pelajaran itu ada di luar. Ya, tidak selalu ada dalam rumah. Kadang waktu kita ada di sekolahan, kita ada di warung, kita ada bersama teman-teman kita, kita bisa kuat di situ. Karena melihat apa yang lebih buruk dari kita itu masih bisa bersyukur gitu ya. Kemudian mengenai hubungan juga kita sempat ngalamin hubungan yang kurang baik antar saudara gitu ya. Nah yang namanya kakak adik siapa sih yang nggak pernah berantem gitu ya. Pasti pernah gitu loh. Nah artinya intinya bahwa hubungan itu juga menjadi pemicu untuk kuasa iblis juga bisa masuk gitu loh. Intinya bahwa ketika kita menjadi marah, jangan sampai kepanjangan. Jangan sampai matahari terbenam. Kita selesaikan dengan
sebaik-baiknya. Dan yang lain-lain lah. Pergumulan rumah tangga tentunya ada yang bergumul untuk keturunan, ada yang bergumul untuk pekerjaan, yang sudah bekerja juga pengen bergumul untuk cari pekerjaan yang baru lagi, ada yang belum bekerja juga bergumul untuk mencari pekerjaan. Nah, ketika dapat nanti nggak suka sama bosnya, pengen pindah lagi begitu ya. Nah, itu pergumulan kita dan juga anak-anak kita yang sudah naik kelas itu bergumul lagi untuk di kelas yang baru gitu ya. Dan kemudian orang tua juga bergumul untuk bayar uang sekolah, uang pendaftaran yang tidak kecil juga. Dan puji Tuhan lah kita punya kesaksian ini Ripka ya. Akhirnya memilih yang terbaik. Orang tua udah mikir harus menyekolahkan lanjut kemana gitu ya. Tetapi dia berpikir ya udahlah kerja dulu lah. Meskipun atasannya agak galak begitu ya, nggak apa-apa lah. Kamu lebih galak. Ya, nah, itu pergumulan kita luar biasa dan juga kita juga punya anak-anak yang kita juga bergumul sebagai orang tua, tidak cuma membesarkan mereka. Meskipun kecil-kecil kita besarkan, sesudah besar kadang mereka juga lupa diri terhadap orang tua. Itu perjuangan yang tidak mudah dan akhirnya saya bersyukur tahun ini anak-anak kita naik kelas dan juga lulus dan juga teman-teman kita bergumul dalam pekerjaan ya lama-lama setia bergumul apa-apa akhirnya juga diberikan kekuatan luar biasa dan mengingat si Fani juga ya Bu ya yang akhirnya jadi PNS juga dan juga anaknya. Saya percaya bahwa itu adalah kebaikan keluarga Pak Anton, Bu Femi terhadap pekerjaan dan juga secara sosial memang baik. Itu adalah upah Bu ya. Makanya saya bersyukur kalau Ibu mau aktif lagi itu puji Tuhan. Kita doakan senantiasa. Nah, memang kami berpikirlah ya, memang waktu-waktu dulu itu kita masih bisa ngumpul luar biasa loh ya. Doa-doa bisa ngumpul semuanya. Dan akhirnya saya teringat waktu itu memang ada beberapa anak muda kita yang belum kuliah, yang masih SMA atau apa begitu. Dan kemudian ibu-ibu juga belum punya warung. Waktu itu juga belum ada warung ya Bu di sini. Belum ada, Bu Femi juga belum ada. Nah, saya bersyukur ketika konser di Bu Femi di sini juga ada yang beli, itu adalah berkat Tuhan. Iya, saya sangat bersyukur loh ibu-ibu sekalian. Karena untuk cari duit juga susah. Susah sekali cari duit. Jadi kalau ada kelebihan, ada modal, ya pergunakan dengan baik, kelola dengan baik, setia, maka Tuhan akan memberkati. Ya, lakukan dengan penuh tanggung jawab bahwa itu adalah datang dari Tuhan. Dalam rumah tangga pasti ada pergumulan, tapi Tuhan rindu agar keluarga Kristen tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan. Syukur membuat hati tetap lembut dan mencegah pertengkaran serta sikap negatif. Saya bayangkan begini, ketika seorang bapak kemudian seorang istri juga sedang berbicara tentang sesuatu yang sulit, kemudian itu dibesar-besarkan, yang sulitnya kecil menjadi besar, dan kemudian ditambah lagi pasangannya juga begitu, itu akan menjadi riuh gitu loh. Yang kecil menjadi besar gitu loh. Tugas kita adalah mengecilkan sesuatu yang besar. Masalah yang besar kita jadikan menjadi kecil. Masalah yang kecil semoga menjadi tidak ada. Nah, itu akan menjadi tentram. Nah, bagaimana caranya dengan bisa bersyukur gitu loh. Cara bersyukur gimana? Ketika sedang sakit, cara kita bersyukurnya bagaimana? Nah, itu tadi waktu kita bertandang di luar, ternyata ada orang-orang yang lebih terpuruk dari kita. Mereka bisa bersyukur. Akhirnya muncul dalam angan-angan kita, loh kalau dia bisa, kenapa saya mesti mengasihani diri sendiri gitu loh. Kalau mereka kuat, kenapa saya nggak kuat gitu loh. Mereka mungkin tidak punya Tuhan yang sama. Mereka bisa kuat. Nah, saya punya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan penghiburan melalui Roh Kudusnya, kenapa tidak untuk selalu kuat begitu ya. Nah, puji Tuhan itu yang membuat kita semangat senantiasa. Aplikasi ajak semua anggota keluarga untuk membiasakan mengucap syukur, walau untuk hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Makanan hari ini. Nah ini ada Ripka, ada Anggi ya, yang masih anak-anak. Nah, bagaimana mengucap syukur dengan makanan yang ada begitu ya. Nah, dengan ibu yang masak, mama yang masak begitu, kita belajar mengucap syukur gitu loh.
Dan kita mencontohkannya bilang, kamu harus bersyukurlah dengan makanan yang sederhana ini. Karena teman-teman kamu seumuran kamu, lihat kalau kamu di pasar atau di mana itu, mereka itu jualan kue setelah pulang sekolah masih pakai seragam, kadang-kadang mereka membantu orang tuanya. Dan ada beberapa anak yang betul-betul digendong sama kakaknya. Saya lihat tayangan Kang Deddy itu ya, bagaimana seorang anak perempuan lebih gede, kemudian ada perempuan satunya tanggung, kemudian adiknya kecil, karena mereka muslim itu sunat, dan kemudian nggak pakai celana. Nah, kemudian perlu dicari bagaimana ini. Kemudian ditanya, bapak kamu kemana? Sama ibunya. Oh, lagi dagang di sebelah sana gitu loh. Nah, akhirnya setelah sampai benar-benar dicari, kemudian ketemu sama ibunya itu. Dan kemudian Kang Deddy juga agak marah. Ibu ini gimana sih membiarkan anak-anak ini sampai kayak gitu, sampai si kecil juga nangis terus karena itu baru disunat jadi masih ada infeksi begitu. Dan dia bilang, ya ini cara saya Pak supaya orang melihat anak ini kemudian iba, kemudian membeli dagangan kami. Kata Kang Deddy, caranya bukan begitu. Itu kamu salah mendidik anak kamu seperti itu. Nah, dengan mengunggah yang seperti itu, anak kita bisa bersyukur, oh iya ya. Bersyukur kita masih makan 3 kali. Orang lain kadang-kadang tidak bisa makan 3 kali. Kadang-kadang sehari cuma sekali. Nah, kita ajak anak-anak kita untuk lihat seperti itu. Dan kemudian mengenai perlindungan Tuhan, kita ajak anak-anak kita tanya-tanya, apa dari pengalaman kamu seharian ini, bagaimana Tuhan melindungi kamu misalnya gitu ya. Kita ajak anak-anak ngobrol gitu loh. Sampai mereka tahu bahwa itu adalah perlindungan Tuhan. Jangan sampai mereka berpikir itu kebetulan saja. Enggak. Jadi ada perlindungan Tuhan, malaikat surga yang melindungi kamu. Jadi dia ingat pada saat diantar misalnya gitu ya, turun dari motor atau turun dari mobil, kemudian kamu kan nyebrang jalan, benar nggak? Iya. Nah, banyak nggak orang nyebrang jalan kemudian ditabrak? Oh banyak juga. Oh iya, kamu kan nggak ditabrak kan? Artinya apa? Tuhan melindungi kamu. Oh iya ya. Cuma nyebrang gitu aja, berarti ada hikmah daripada Tuhan yang melindungi. Iya, begitu. Nah kemudian mengenai anak-anak, bagaimana tentang perlindungan juga terhadap pekerjaan di dalam rumah tangga kita, anak-anak diajak untuk ngobrol gitu loh. Bagaimana kamu melihat bahwa pekerjaan ini adalah dari Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Nah kita ajak supaya mereka itu melihat bahwa pekerjaan orang tua itu apakah semudah yang mereka lihat? Oh tidak juga. Nah kadang-kadang sampai anak kepada cucu pun kadang-kadang, ya udah kamu coba tunggu di warung ini ya. Cara meladenin orang seperti ini gitu ya. Nah, waktu dia sejam atau 2 jam dia mulai ngeluh. Nah itu pas banget kalau dia ngeluh, mah capek nggak mau kayak gini lagi. Nah gini loh, kamu kan cuma 1-2 jam. Mamamu pagi-pagi ini nggak ngitung belanjanya loh. Mamamu pagi-pagi sudah buka semuanya, kemudian beli sampai malam hari. Kira-kira kamu bayangkan apa? Capek nggak seperti itu? Capek. Nah, kenapa mama bisa kayak gitu? Karena untuk kamu. Ya, dan saya bersyukur bahwa warung ini ada oleh karena berkat Tuhan. Oleh karena Tuhan menjadi media Tuhan memberkati kita. Nah, jadi anak-anak itu juga memahami bahwa oh iya, jerih payah orang tua harus betul-betul dihargai juga. Bahkan yang terakhir, nafas kehidupan. Ini juga merupakan sesuatu yang kadang kita lupakan, tetapi padahal penting sekali. Kita bayangkan ketika seorang mesti pakai oksigen untuk bernafas itu, 1 tabung aja berapa? Kalikan saja ketika engkau umurmu sudah 10 tahun dan mulai dari lahir kamu sudah pakai tabung, sudah berapa M itu tabung itu? Oh gitu ya Mak? Iya. Kalau nggak percaya gimana? Coba kamu ampetin aja, hidungmu kamu pencet selama 5 menit lah gitu loh. Wah saya bisa mati loh. Nah itu dia. Makanya selama ini kamu bisa nafas itu adalah anugerah Tuhan. Kamu mensyukuri nggak seperti itu? Oh iya. Nah makanya nanti ya kalau kamu doa, jangan lupa terima kasih Tuhan untuk nafas hidup ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Saya melihat banyak orang di rumah sakit mesti membeli membeli oksigen itu mahal sekali. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Nah begitu Ibu ya. Nah yang kedua, keluarga yang sadar bahwa Tuhan itu baik.
sebab ia baik. Kebaikan Tuhan adalah dasar yang kuat bagi keluarga Kristen. Saya ulang, kebaikan Tuhan adalah dasar yang kuat bagi keluarga Kristen. Meski situasi hidup bisa berubah, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap setia, tetap baik, dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, kita pernah mengalami di titik terendah. Betul ya? Kadang-kadang spontan kita bicara waktu saya titik terendah kayak gini, Tuhan sedang jahat sama saya. Kan begitu ya. Waktu Bu Ika melihat itu, wah kebaikan luar biasa. Saya bayanginya ketika itu betul-betul dia jalan pada tanggal 14 di siang hari sampai sana, nggak taunya tiketnya udah kemarin. Itu berapa Bu? Berapa juta itu? 1450. Iya kan? Nah artinya itu luar biasa. Jadi kenapa ya? Makanya istriku kan agak feeling ya waktu itu, nanyain terus gitu. Kapan berangkat? Yang namanya kita ya banyak pikiran, kadang lupa melihat itu kapan. Kita pun juga suka lupa ya Bu ya. Kadang hari apa ini juga ada yang lupa. Ini hari apa ya? Bibi pernah ya Bi ya? Ini hari apa ya? Iya, ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat atau hari apa gitu ya. Nah, kita bisa lupa kayak gitu ya. Makanya kemarin saya bilang waktu kita suka lupa kayak gitu, waktu kita mau berangkat, mau pergi kemanapun, adakan waktu 5-10 menit duduk semuanya yang akan berjalan bersama-sama. Coba ingat satu persatu, dompet kamu lihat, kemudian tas-tas kamu lihat, jangan-jangan ada yang kurang gitu loh. Kalau saya punya cara gitu, waktu itu ya, saya kan mesti ngajar waktu pagi-pagi. Jadi apa yang harus saya bawa di besok pagi itu, saya akhirnya taruh di bawahnya kunci motor waktu itu. Jadi ini akan dibawa gitu ya. Maksud saya adalah kalau kunci pasti nggak akan kelupaan. Karena naik motor kan, pasti balik lagi gitu loh. Nah, cari tips ini Ibu. Nah, setelah itu waktu saya pegang kunci motor, oh iya, ini seragam mesti dibawa, oh iya ini chargeran mesti dibawa gitu ya. Nah, yang sering lupa itu chargeran kadang-kadang kita ya. Kadang-kadang kelupaan begitu ya. Nah, dengan cara itu maka efektif. Bisa membuat kita selalu ingat begitu ya. Dan yang kedua adalah dengan cara tulisan. Taruh whiteboard yang kecil, tulis saja gitu ya. Waktu mau keluar itu jangan lupa beli cabai, jangan lupa beli ini toge, jangan lupa beli ini gitu ya. Jadi kita mengingat gitu loh. Kalau kita memang pelupa gitu ya. Namanya umur kita bisa aja pelupa. Mengingat kebaikan Tuhan menolong kita untuk tidak tawar hati, terutama saat rumah tangga mengalami tantangan. Tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami tantangan. Betul ya? Semuanya mengalami tantangan. Keluarga gembala juga mengalami tantangan. Tetapi saya berdoa juga supaya tidak sampai kepada yang viral-viral itu. Tadi saya mengikuti Zoom para pejabat GBI yang mengunggah tentang bagaimana seorang anak yang papanya pendeta dan juga mamanya, tetapi mereka hajar-hajaran KDRT seperti itu, anak juga diperlakukan tidak baik. Kemudian ada seorang pendeta juga yang dia adalah seorang pebisnis, tetapi juga diangkat menjadi seorang pendeta. Nah, karena dia mungkin masih puyeng, akhirnya istrinya memang di KDRT. Itu cukup lama, akhirnya ketahuannya adalah istrinya inisiatif pasang video, kamera gitu loh. Jadi akhirnya viral dan akhirnya, nah setelah dikonfirmasi, ya puji Tuhannya itu bukan pendeta GBI. Tadi diarahkan begitu dan sangat memprihatinkan begitu loh. Nah saya percaya ini adalah tentang rumah tangga. Dan bulan Juni ini kita sedang bicara tentang keluarga secara GBI dan kita mengulas tentang hal-hal seperti itu. Mengingat kebaikan Tuhan menolong kita tuh tidak tawar hati, terutama saat rumah tangga mengalami tantangan. Ingat aja kebaikan Tuhan, ya. Ingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan menjadikan kita jangan sampai sombong. Wah, keren kan aku ditolong oleh Tuhan. Siapa dong gua? Jangan begitu. Jadi Tuhan tolong kita itu di saat kita memang membutuhkan Tuhan. Jadi Tuhan tolong kita bukan saat kita sombong. Amin.
Nah, kalau betul-betul kita terpuruk, maksud saya, kita betul-betul minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian kebanyakan orang yang betul-betul jujur ngaku di hadapan Tuhan bahwa butuh Tuhan adalah orang yang betul-betul merendahkan dirinya. Tuhan, minta ampun, saya bukan orang yang sempurna, saya banyak salah, saya banyak melakukan ini itu, dan saya mohon kiranya Tuhan akan pulihkan saya. Dan saya ingat bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan juga dekat kepada orang yang remuk hatinya. Amin. Jadi bagi orang-orang yang remuk hatinya, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, Tuhan akan pasti tolong. Amin. Nah, tugas kita adalah tidak menghakimi satu dengan yang lain. Amin. Setiap kita punya jalan hidup masing-masing. Jangan biarkan masalah membuat kita lupa bahwa Tuhan sudah dan terus baik bagi keluarga kita. Jangan biarkan masalah membuat kita lupa bahwa Tuhan sudah dan terus baik bagi keluarga kita. Mari lihat gambar besar pertolongan Tuhan. Jangan gara-gara kita mengalami kesedihan satu hal, membuat kebaikan Tuhan selama ini seperti terhapuskan. Jangan ya. Jadi kita tetap ingat Tuhan bahwa Tuhan baiknya juga dalam rangka mengapresiasi dengan berkat Tuhan dan juga mendidik kita dengan sebuah izin yang membuat kita sakit, membuat kita mengingat, oh iya, saya salah di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan luka dan kemudian saya terus mengingat itu. Sebagai aplikasi, sediakan waktu dalam keluarga untuk mengingat dan menyebutkan kebaikan Tuhan di masa lalu. Nah, makanya penting sekali untuk kita mengingat kasih setia Tuhan. Tadi kan saya tanya kepada Pak Dehar, Pak, ini foto tahun berapa ini? Ternyata Ibu Sarah juga bisa kecil ya waktu itu ya. Puji Tuhan. Nah, dengan mengingat seperti ini kan kita menjadi apa ya? Kita nggak lupa diri gitu loh, bahwa saya pernah ada di titik terendah, saya pernah ada di titik di mana orang tidak menghargai saya juga pernah ada di titik bahwa saya adalah bukan orang yang seperti sekarang. Saya pernah menjadi seorang pelayan, saya pernah menjadi seorang yang secara sosial itu tidak mendapatkan tempat dan sebagainya. Dengan mengingat itu, ketika kita jadi orang punya duit dan punya harta benda dan punya apapun itu karena berkat Tuhan, kita nggak lupakan Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak akan menjadikan orang menjadi orang yang kita rendahkan begitu, enggak. Dan kita akan berkata, ih, udah sukses ya Bu, udah sukses ya Pak, ya puji Tuhan lah. Ini semua adalah kemurahan Tuhan. Saya juga pernah mengalami di titik seperti kamu. Nah, orang-orang yang mengingat kasih Tuhan, ketika dia terpuruk, dia tidak memelas. Ketika dia naik di atas, tidak lupa untuk bisa berbagi kepada orang lain. Amin. Makanya saudara sekalian, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Doakan agar kasih setia Tuhan memenuhi keluarga, sehingga hubungan suami istri, orang tua, anak menjadi semakin erat dan diberkati. Sebagai penutup, keluarga Kristen yang kuat bukanlah keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang selalu bersyukur, percaya bahwa Tuhan baik, dan hidup dalam kasih setianya. Itulah yang akan membuat rumah tangga menjadi berkat dan terang di tengah dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita itu punya status itu memang gini loh. Kalau namanya orang Kristen, itu udah KKM-nya dibuat lebih tinggi dari yang lain. Maksudnya gini, kalau ada seseorang yang salah-salah dikit, mereka katakan ya udahlah itu kenakalan biasa orang gitu ya. Tetapi kok namanya Simon, Lukas, Yohanes yang mungkin sempat yang tidak baik gitu ya, itu langsung viral. Nah itu, yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pelayan atau hamba Tuhan, keluarga gembala begitu ya, itu banyak sekali menjadi sorotan. Apapun kelemahan dia itu menjadi viral gitu loh. Dan itu yang kita saling jaga. Tentunya kami sebagai gembala juga tidak sesempurna yang saudara inginkan juga. Kami punya kelemahan juga banyak. Dan tugas teman-teman semuanya adalah bukan menjatuhkan, bukan ngomongin di tempat lain. Dan apalagi ketika saudara ada di GBS 56, kemudian ketemu dengan orang lain, kemudian bicara kejelekan tentang GBS 56, saya pikir nggak fair. Ya. Dan kita tetap jaga itu, ya namanya pendeta ya di mana-mana ada masalahnya.
Cuma masalahnya yang kita tiru itu adalah ketika seorang pendeta atau pemimpin itu salah, apa respon yang dia lakukan? Apakah dia tambah bersalah lagi? Apakah dia bertobat dan memperbaiki hidupnya? Nah, seperti itu. Nah, makanya kami itu betul-betul siap mental ya Ibu sekalian. Kami juga mesti hati-hati dalam berbicara, di dalam menuliskan status atau apa itu. Apakah Pak Sigit sama Ibu Astrid tidak mengalami sesuatu dalam hati mengenai jemaat? Oh, tidak juga. Kami ngalamin banyak. Ya, kalau saya ingat dan kemudian saya akan respon dengan negatif, mungkin khotbah saya akan ngelantur ke sana kemari, adanya marah-marah melulu dan kemudian tidak menjadi berkat gitu loh. Jadi bahkan sampai kadang-kadang kita mesti ketemu salaman kepada orang yang kami juga kira ya pernah menyakiti kami gitu ya. Nah, apakah salam kami beda gitu? Sama dia senyum, sama ini enggak gitu. Enggak. Jadi kami berusaha untuk senyum begitu ya. Dan bahkan lucu Ibu sekalian, ketika kami ada jalan berdua, karena belakangan ini kami sering jalan berdua, karena Yafet sama Jason udah susah diajak, akhirnya kami jalan berdua aja. Suatu saat senyum sama saya, istriku bilang, ngapain sih senyum sama orang itu? Loh, saya nggak tahu orang itu siapa. Mungkin dia kenal saya itu loh. Mungkin orang pasar lama, atau mungkin orang jemaat bunga bakung yang lalu, saya nggak tahu. Yang penting saya ini adalah dimanapun berada berusaha untuk senyum gitu loh. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri, gitu aja ya. Jadi kita berusaha seperti itu. Saya kagum dengan Pak Joko, teman saya yang ada di Bandung itu. Ke mall kemanapun dia pakai baju yang bagus. Dan kemudian saya bilang, Jok, kenapa sih keren gitu? Iyalah, Mas Sigit, saya kan tidak banyak kenal mungkin sama orang, tetapi orang banyak kenal kepada saya. Jadi saya berusaha mau di mall dimanapun, ya saya dengan pakaian yang bagus, yang sopan. Kemudian kalau ada orang senyum ya senyum gitu ya. Nggak tahu dia senyum kepada yang belakang saya, nggak tahu lah. Yang penting saya udah senyum kayak gitu. Dan kemudian saya harus sopan lah. Karena dimanapun saya berada takutnya orang dimana-mana sekarang pegang handphone ya. Dan kadang-kadang ada shortcut langsung ke kamera gitu. Itu bahaya sekali. Nah, kenapa semuanya viral? Karena apapun yang terjadi itu di-shoot gitu loh. Dan ketika mereka masukkan itu langsung viral. Dan benar ada beberapa orang mengatakan ini polisi nggak akan tanggap cepat kecuali sudah viral. Makanya apapun diviralkan gitu. Oh, viralkan. Nah, yang terbaru ini kan ada seorang pembantu, kalau nggak salah dari NTT ya Bu, yang disiksa sama majikannya itu. Iya. Dan saya pikir nggak tahu dia itu kayaknya tampang nggak tahu Buddha atau Hindu atau Kristen. Tetapi begitu. Kemudian ada netizen yang bilang, Bu, kalau memang dia itu ketahuan sudah nyuri, pecat saja. Kenapa mesti dipukul-pukulin seperti itu? Ada yang bilang begitu. Nah, akhirnya memang viral. Dan kemudian saya tahulah warga dari Indonesia Timur itu persekutuannya kuat ketika ketahuan begitu memang didatengin rumah itu dan kemudian suaminya juga akhirnya kabur begitu ya kabarnya dan menjadi konsumsi umum gitu loh. Nah, kita berharap teman-teman sekalian dimanapun kau berada kau menjaga. Jadi bukan karena jangan berbuat salah nanti viral loh. Bukan. Tadi juga dibahas oleh seorang psikolog, Bapak Ibu Pendeta, kalau kita pengen untuk tidak melakukan apa-apa supaya jangan viral, itu salah. Kalau tujuannya supaya nggak viral, itu salah. Karena tujuan kita tetap baik, karena berbicara mengenai perilaku, nah kita memang tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan karena supaya saya nggak viral gitu. Jadi supaya, karena memang di keluarga Gembala GBI juga banyak masalah itu, teman-teman sekalian. Dan juga BPP mengatakan bahwa di BPP itu juga ngatasin berbagai masalah. Di masalah pelayanan keluarga Gembala itu. Dan akhirnya yang disoroti memang supaya antara suami pendeta dan kemudian istrinya itu betul-betul membangun cinta yang sejati. Mempraktekkan seperti apa yang dia khotbahkan begitu loh. Karena banyak sekali masalah yang terjadi. Dan akhirnya juga ada pertanyaan, Pak, kenapa sih ini pendeta kan bagus-bagus semuanya ya, pengkhotbah yang luar biasa, hidupnya juga luar biasa, tapi anak-anaknya nakal.
Dan benar usulkan, ya udah kalau anaknya yang nakal, ya pendetanya diskors aja. Kemudian ada usulin jangan begitu. Karena kadang-kadang tidak mungkin pendeta itu ngajarin yang tidak benar kepada anak-anaknya. Kita mesti pantau anak ini memang diajarkan benar, tetapi teman-teman dia mungkin kurang kondusif gitu loh. Jadi mesti betul-betul ditangani dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, doakan kami para pelayan dan juga para gembala ini karena menjadi sasaran awal lah untuk dijatuhkan oleh kuasa-kuasa gelap. Makanya banyak sekali kejadian bahwa di keluarga gembala itu ada saja yang tidak sempurna. Makanya saya bilang, kalau engkau mencari gereja dan cari yang sempurna, kemanapun tidak akan dapat. Setuju betul ya? Nggak akan dapat. Pasti ketemu saja. Saya kan pernah bilang gini, saya itu sebel banget dengan ketemu orang yang karakternya kayak gini waktu di Kebayoran. Waktu di Pamulang, ketemu lagi kayak gitu. Akhirnya saya ke Bandung kan, wah di Bandung nih orangnya keren-keren kan. Karena suasana adem, jadi orangnya juga bagus-bagus gitu ya. Sampai di sana, mirip lagi ketemu dengan orang yang sama. Nah saya melankolis, disakitin sama kolerik. Waduh, ini berarti yang mesti berubah bukan orang lain, berarti mesti saya. Nah setelah itu pulang ke Depok ya, maaf kata, ketemu sama papa mertua. Koleris lagi, aduh berarti ini izin Tuhan. Jadi nggak boleh saya menghindari orang-orang seperti itu. Plus lagi, jemaat saya banyak kan orang Batak. Wah luar biasa saudara sekalian. Tetapi saya mulai tahu bahwa inilah pembentukan daripada Tuhan. Ya saya monggo kersa aja lah, apa yang Tuhan maui saya lakukan saja. Kemudian nanti dalam doa penutup saudara sekalian sudah katakan, Tuhan yang baik, terima kasih atas keluarga kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, mempercayai kebaikan-Mu dan hidup dalam kasih setia-Mu. Dan kita harus mengakui Tuhan bahwa apapun keluarga kita itu adalah anugerah dan juga berkat daripada Tuhan. Amin. Bagi orang tua yang masih berjuang, berjuanglah engkau. Tetap setia melakukan kejujuran. Dan saya percaya tidak selalu di titik orang tua kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya percaya itu. Kadang-kadang di tahapan anak yang dia menikah, kemudian kita bisa menikmati berkat itu. Kadang-kadang di masa cucu kita diberkati oleh Tuhan. Yang penting kita kasih warisan mereka bukan harta benda, tetapi wariskan iman, takut kepada Tuhan. Dan itu yang menenangkan hati kita. Amin. Jadi kita kaya raya misalnya kalau anak-anak nggak hormat sama kita sakit hati. Ya. Karena kita semakin menua dan akhirnya lama-lama kita akan ditinggalkan sama anak-anak kita. Makanya jadilah mertua yang apik gitu loh. Yang juga menghargai para calon menantu, calon calon istri atau suami dari anak-anak kita. Amin. Dan kemudian nantinya kita akan memiliki cucu-cucu yang juga takut akan Tuhan. Berkati keluarga kami agar menjadi tempat di mana Engkau dimuliakan dan kasih-Mu nyata. Mari kita tutup dalam nama Yesus, kita berdoa. Amin. Begitu ya saudara sekalian, kita mensyukuri untuk kebaikan Tuhan hari ini. Apapun itu semuanya kita punya hal-hal pribadi, tetapi buat kami adalah sebagai pemimpin, apapun yang teman-teman sekalian ajukan, komunikasikan, semuanya punya keinginan untuk kebaikan, ya. Nah, saya menghargai itu semuanya dan mari terus tetap bersekutu, tetap menyatu, saling menghargai satu sama lain. Amin. Dan kita tetap berperkara dengan Tuhan. Saya percaya dengan kesatuan seperti ini luar biasa ya. Dan berkati sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Anggi dengan Ribka ini, mereka adalah luar biasa, anak-anak yang cinta Tuhan. Kita nggak tahu mereka 10 tahun lagi jadi apa. Tetapi Gembala selalu mendoakan supaya anak-anak kita akan dijadikan menjadi orang oleh Tuhan. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan luar biasa. Mereka juga mengangkat derajat para orang tua dan keluarga. Puji Tuhan. Pak Sab, kita akan naikkan pujian ini yang Bu Sarah tadi Bu, berkali-kali tadi ya Bu ya. Ya. Karena saya terinspirasi juga bahwa berkali-kali Tuhan menolong kita. Amin. Mungkin kita berkali-kali juga menyakiti hati Tuhan.
tetapi berkali-kali pula Tuhan menolong setiap kita. Amin. Puji Tuhan kita. Yuk, istriku yang paling bisa hafal tuh. Ya. Oh, berarti apa? Apa? Meskipun menolong, meskipun dalam daging, untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun aku tak terjadi, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Sekali lagi dari awal, meskipun. Amin, Yesus Tuhan. Meskipun Tuhan menolong, meskipun di dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Kau ada, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Benar Tuhan, seringkali kami jatuh, seringkali kami ada dalam pencobaan, Ya, seringkali kami tidak berdaya,
Seringkali Oh, kami juga yes. terpleset Tuhan dan salah jalan, salah langkah. Seringkali kami juga mengkhianati Engkau Tuhan Yesus. Ya, ampuni setiap kami. Seringkali juga kami meninggalkan Engkau Tuhan Yesus dan tidak percaya Oh, akan segala mujizat dan kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Tetapi sekali lagi Tuhan, Amin. Kau menopang kami, Kau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Ya. Bapa Surgawi. Jangan biarkan kami tergeletak begitu saja Ya, benar Tuhan. Tuhan. Jamah kami Tuhan. Tolong kami, tarik Amin, kami Yesus. kembali dari lembah kekelaman. Yes, Jesus. Dari apapun Tuhan yang terjadi dalam diri kami. Amin. Di masa-masa keluarga kami Tuhan seringkali pencobaan ada. Di dalam Ya, rumah tangga, Yesus. baik suami, istri, anak-anak, cucu, menantu. Seringkali Tuhan, Ya. inilah yang menyebabkan kami jauh daripada Engkau. Tetapi Ya. Engkau menarik kami kembali Tuhan, mengingatkan kami kembali bahwa kasih-Mu begitu setia. Amin. Kasih mula-mulamu Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih firman yang sudah ditabur oleh hambanya Gembala. Terima kasih rumah tangga Pak Hartono yang bersyukur di usia yang tidak muda lagi. Tuhan, biarlah Pak Hartono ini tetap berserah hanya kepada Engkau saja. Amin. Demikian Ibu Sarah sebagai pendamping anak-anak juga Ya. diberkati Amo dan Deka. Terlebih yang kami hadir di sini Tuhan, dengan selalu berseru dengan segala kemampuan, Ya, kondisi Yesus. kami yang ada, segala kekurangan kami, segala sakit penyakit kami tetap bersyukur Tuhan. Amin. Biarlah ibadah ini tetap Kau berkati, firman yang sudah Yes. ditabur tetap Engkau berkati, supaya kami boleh bertumbuh dalam rema kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami diberkati Tuhan Yesus. Semuanya anak cucu menantu kami diberkati. Terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.